Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teori perdagangan internasional. Teori klasik. A. Teori keunggulan mutlak, absolute advantage. Bunyi teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith adalah sebagai berikut. Suatu negara akan memperoleh keuntungan jika ia memproduksi dan mengekspor barang yang dapat diproduksi secara lebih efisien dibanding negara lain, serta mengimpor barang yang produksi kurang efisien dibanding negara lain. Dengan kata lain, setiap negara sebaiknya mengkhususkan diri dalam produksi barang yang memiliki keunggulan mutlak, lalu melakukan perdagangan dengan negara lain untuk barang yang tidak efisien di produknya. B. Teori keunggulan komparatif. Bunyi teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo adalah sebagai berikut. Suatu negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional apabila ia mengkhususkan diri dalam produksi dan ekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif, yaitu barang yang dapat diproduksi dengan biaya peluang lebih rendah dibanding negara lain meskipun negara tersebut tidak memiliki keunggulan mutlak. Dengan kata lain, meskipun suatu negara lebih unggul dalam memproduksi semua barang, tetap akan menguntungkan jika negara tersebut fokus pada barang yang paling efisien dan berdagang untuk mendapatkan barang lainnya. Teori modern. Teori perdagangan internasional dapat kali pertama ditemukan oleh Bertil Ohlin pada 1933 dalam bukunya Interregional and International Trade, yang isinya didasarkan oleh tulisan gurunya, yaitu Elie Hoexter oleh Caron. Itu teori yang dikemukakannya dikenal juga dengan teori Hoexter only atau teori HO. Benang merah tentang teori H-O adalah sebagai berikut. Perdagangan internasional tidak banyak berbeda dan hanya merupakan A. Kelanjutan perdagangan antar daerah. Perbedaan pokoknya terletak pada masalah jarak. Atas dasar inilah Ohlin melepaskan anggapan yang berasal dari teori klasik. Dalam perdagangan internasional, ongkos transportasi yang diabaikan. Barang-barang yang diperdagangkan antar negara tidaklah didasarkan atas keuntungan alamiah untuk keuntungan yang diperkembangkan, akan tetapi atas dasar proporsi serta identitas faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang tersebut. Atas dasar tersebut, Ohlin menyebut teorinya dengan teori proposal faktor-faktor produksi, intensitas faktor-faktor produksi. Menurut Ohlin, setiap negara memiliki faktor-faktor produksi neoklasik dalam perbandingan yang berbeda-beda, namun untuk menghasilkan suatu barang tertentu diperlukan kombinasi faktor-faktor produksi tertentu pula. Kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama ada pengertian kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur proses pertukaran barang atau jasa antar pelaku ekonomi lintas negara. Yang kedua, macam-macam kebijakan perdagangan internasional. A. Kebijakan dalam bidang ekspor. B. Kebijakan dalam bidang impor. A. Kebijakan dalam bidang ekspor. Tarif adalah pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Yang kedua ada subsidi. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Yang ketiga ada dumping. Dumping adalah kebijakan yang menetapkan harga jual barang di luar negeri lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Yang keempat ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah penetapan harga yang berbeda terhadap suatu jenis barang dengan tujuan negara yang berbeda. B. Kebijakan dalam bidang impor. 1. Larangan impor. Larangan impor yang dikenakan pada jenis barang tertentu bertujuan melindungi industri dalam negeri. Yang kedua, kuota. Kuota adalah pembatasan mutlak terhadap jumlah fisik impor barang tertentu selama waktu tertentu.
Tujuan kebijakan perdagangan internasional. 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui peningkatan kegiatan ekspor serta berusaha menekan kegiatan impor. 2. Melindungi produksi dalam negeri. Melindungi produksi dalam negeri dapat dilakukan melalui pelarangan aktivitas ekspor atau impor terhadap barang tertentu. 3. Menyehatkan neraca pembayaran. Setiap negara menghendaki neraca pembayarannya selalu surplus, tetapi tidak menutup kemungkinan suatu negara akan mengalami neraca pembayaran defisit. Sumber dari materi ini adalah buku Siswa Aktif dan Kreatif Belajar Ekonomi Kelas 11, penulis Herlan Firmansyah dan Diana Nurdiansah, penerbit Grafindo Media Pratama. Sekian materi yang kami sampaikan, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.